Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu ada Naya Hidayani Haq, Zinni Rahima Putri, Najwa Anissa, Deviani, dan Gevira Ainur Rahmi, yang akan membahas teori pembelajaran matematika di MI atau SD pada aliran psikologi tingkah laku, yaitu teori Thorndike dan teori Skinner. Teori Thorndike, yang dikenal sebagai hukum efek, adalah prinsip psikologi yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1898. Prinsip ini menyatakan bahwa tangkapan yang menghasilkan efek memuaskan dalam situasi tertentu cenderung lebih mungkin terjadi lagi dalam situasi tersebut, sedangkan tangkapan yang menghasilkan efek tidak menyenangkan cenderung kurang mungkin terjadi lagi. Dalam pembelajaran matematika, menekankan bahwa siswa belajar dari pengalaman. Jika mereka berhasil menyelesaikan soal dan mendapat penghargaan atau pujian, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar lagi. Selain itu, semakin sering siswa berlatih soal, mereka akan semakin mahir. Guru juga harus memastikan materi yang diberi dari yang mudah ke yang sulit, supaya siswa bisa memahami konsep dengan baik. Teori ini membantu pembelajaran matematika menjadi lebih efektif dengan latihan, motivasi, dan penyampaian materi yang bertahap. Contoh penerapan teori Thorndike pada pembelajaran matematika di MI atau SD, contoh yang pertama, guru memberikan pujian atau hadiah kecil kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Misalnya, ketika seorang siswa dapat menjawab soal matematika dengan tepat, guru kemudian memberikan pujian. Contoh yang kedua, jika seorang siswa mengerjakan tugas rumah dengan baik dan tepat waktu, guru tidak memberikan pekerjaan rumah tambahan pada hari berikutnya. Contoh selanjutnya, pembelajaran melalui latihan dalam pelajaran matematika, siswa diberikan soal-soal yang bertahap dari yang mudah ke yang sulit, dan diberikan feedback langsung tentang jawaban yang benar atau yang salah. Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan teori behaviorismenya, khususnya konsep pengkondisian operan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu dapat dibentuk dan diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dengan kata lain, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung akan dihentikan. Kaitan teori Skinner dalam pembelajaran matematika di MI, yaitu menekankan pentingnya latihan berulang-ulang dan pemberian hadiah agar siswa lebih termotivasi atau lebih semangat belajar. Jika siswa menjawab soal dengan benar, maka guru bisa memberikan pujian atau hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan. Siswa salah, guru sebaiknya membimbing atau guru memberi bimbingan tanpa hukuman keras, sehingga siswa bisa belajar dari kesalahan tanpa merasa takut. Itu juga, materi matematika diberikan secara bertahap, dimulai dari yang paling mudah hingga yang sulit. Pendekatan ini membantu siswa memahami konsep secara perlahan dan tidak merasa kewalahan. Dengan cara ini, belajar matematika menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Contoh dari penerapan teori Skinner di MI atau SD yaitu yang pertama itu penjelasan. Semakin sering suatu perilaku dilakukan, semakin kuat hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua, latihan terus-menerus untuk menguasai konsep matematika atau bahasa. Siswa diberikan latihan secara rutin. Misalnya, jika siswa sedang belajar menulis, mereka akan diberi latihan menulis setiap hari untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka. Yang ketiga yaitu pengulangan materi guru, memberikan latihan atau tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari secara berkala untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang keempat yaitu penjelasan. Agar siswa dapat belajar dengan lebih baik, mereka harus berada dalam kondisi mental yang siap untuk belajar. Selanjutnya yaitu menciptakan kondisi kelas yang nyaman sebelum memulai pelajaran. Guru memastikan kelas dalam keadaan tenang dan siswa siap belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi arahan singkat atau melakukan aktivitas pemanasan ice breaking untuk
membuat siswa siap fokus. Dan yang terakhir yaitu pemberian motivasi. Guru memberikan motivasi atau pengarahan sebelum materi baru disampaikan, agar siswa lebih siap menerima dan memproses informasi yang diberikan.